Halo Sobat Cafe Cuan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang saham perbankan nih. Kira-kira saham perbankan sudah bisa dilirik belum sih? Khususnya saham yang kita akan bahas adalah pertama BBRI, yang kedua BBCA, yang ketiga BBNI, dan yang terakhir adalah saham Bank Mandiri. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngomongin dari sentimen positif, dari keempat bank besar Indonesia tersebut, kinerjanya pada akhir tahun 2021 itu bagus-bagus. Nah, kemudian sentimen yang kedua adalah dari sentimen pembagian dividennya. Gitu. Jadi menjelang nanti rilis laporan keuangan sehabis RUPS, pasti nanti bank-bank besar tersebut akan berpotensi membagikan dividen. Karena kenapa? Karena pada track record-nya saham-saham seperti yang tadi saya sebutkan, BRI, BCA, BNI, dan Mandiri itu rajin bagi dividen. Gitu. Jadi sentimennya ada dua. Pertama, kinerja yang cemerlang tahun 2021 sama sentimen dari pembagian dividennya. Nah, kalau untuk sentimen yang pertama udah mulai rilis nih, udah mulai rilis minggu-minggu kemarin dari awal bulan, bahkan dari akhir Januari kemarin udah banyak keluar nih beritanya, kayak seperti laba Bank Mandiri mulai keluar, terus yang terakhir kemarin laba Bank BCA keluar seperti itu dan bagus-bagus. Nah, kemudian dari sentimen dividennya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama dari Bank BRI dulu ya. Bank BRI itu dia di akhir tahun 2021 labanya naik sekitar 35%. Labanya naik 35%, jadi EPS atau laba per sahamnya itu 205 per lembar saham. Nah, kemudian untuk potensi dividennya untuk potensi dividen per lembar sahamnya dengan asumsi dividen payout ratio atau pembagian rasio dividen itu sekitar 60%, maka potensi dividen untuk saham BBRI sendiri adalah 123 lembar per saham. Dan ini bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah juga. Karena kita pakai asumsi rata-rata misalkan pembagian dividennya 60% dari keuntungan nih, keuntungan perusahaan seperti itu. Jadi potensi dividennya itu sekitar 123 rupiah per lembar saham, atau keuntungan dari dividennya sekitar 2,9% dengan pakai harga penutupan 4.210 ini. Nah, kalau untuk RUPS-nya sendiri, saham Bank BRI itu dia di awal Maret. Jadi kemungkinan pembagian dividennya ya mungkin sekitar pertengahan sampai akhir Maret itu untuk saham BRI. Jadi labanya naik sekitar 35%, kemudian untuk potensi dividennya sekitar 123 per lembar saham atau 2,9% dari harga sahamnya. Seperti itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua ada saham Bank BCA atau kode sahamnya BBCA. Dia itu laba bersihnya naik sekitar 16% dari tahun 2020. Jadi tahun 2021 ini labanya naik sekitar 16%. Nah, kemudian untuk potensi dividennya itu sekitar 122 per lembar saham dengan asumsi dividen payout ratio atau DPR-nya sekitar 48%. 48%, kemudian dividennya itu sekitar 122 per lembar saham atau keuntungan per dividennya itu sekitar 1,6%. Dan perlu digarisbawahi juga ya, kalau saham BCA ini dia pembagian dividennya itu biasanya dua kali, jadi nggak langsung 122 per lembar saham, bisa aja dibagi dua, bisa jadi sekitar 60 atau 80 dulu, nanti sisanya baru dibagikan akhir tahun seperti itu. Nah, untuk RUPS-nya sendiri saham Bank BCA itu 17 Maret ya, jadi kemungkinan dividennya pun sama sekitar akhir Maret atau awal April seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri sendiri laba bersihnya naik sekitar 66%-an nih, 66%-an. Nah, kalau di RTI sendiri dia belum update ya, tapi sekitar 66%. Kemudian untuk potensi dividennya itu sekitar 367 rupiah per lembar saham atau sekitar 4,9% keuntungan dividennya aja dengan asumsi DPR atau dividen payout ratio sekitar 60% dari keuntungan perusahaan seperti itu. Nah, untuk RUPS-nya sendiri saham Bank Mandiri ini sekitar itu
jadwalnya itu 10 Maret ya. Jadi untuk pembagian dividennya mungkin sekitar akhir Maret atau awal April seperti itu. Nah itu potensi dividennya ya, seperti pertama BBRI sekitar 2,9% keuntungan dari dividennya, kemudian BBCA sekitar 1,6%, kemudian Bank Mandiri sekitar 4,9%, dan yang terakhir ini ada saham Bank BNI. BNI sendiri ini kinerjanya cukup paling luar biasa ya. Kenapa? Karena di tahun 2020 itu kinerjanya anjlok banget. Kinerjanya anjlok banget walaupun di 2021 ini belum sebagus tahun 2019 sama tahun 2018 seperti itu. Di tahun 2021 itu labanya naik sekitar 231%. Gitu, 231%. Kemudian untuk IPS-nya sendiri sekitar Rp584. Sehingga dividennya sendiri sekitar Rp146. Dengan asumsi dividen payout rasionya itu sekitar 25%. Jadi kalau BBNI sendiri keuntungan dividennya sekitar 1,9% atau dividennya sekitar Rp146 seperti itu. Nah itu untuk potensi dividen dari BRI, BCA, Mandiri sama BNI. Terus kira-kira untuk pergerakan teknikalnya seperti apa? Untuk pergerakan sahamnya seperti apa? Apakah masih ada potensi naik atau potensi turun? Nah kita langsung aja nih ke saham yang pertama, itu saham BBRI. Nah, BBRI sendiri kalau teman-teman lihat grafiknya itu pergerakannya sideways ya. Sideways atau datar di kisaran 4.000 sampai 4.250. Nah, ini sideways. Jadi kemungkinan nanti ketika BBRI ini udah breakout 4.250 itu kemungkinan baru akan rame. Seperti itu dengan potensi kenaikan sekitar, kita tarik dulu targetnya. Nah, untuk BBRI sendiri potensi kenaikannya ada di sini. Ada di kisaran 4.500 sampai 4.450. Nah, itu untuk target kenaikan BBRI jika dia bisa breakout dari 4.250 seperti itu. Nah, itu untuk BBRI. Untuk BBRI supportnya di berapa? Untuk BBRI itu supportnya untuk sekarang ada di 4.000, ada di angka psikologis 4.000, kemudian untuk resisten terdekatnya ada di 4.250 dengan kemungkinan jika misalkan dia breakout maka target selanjutnya ada di kisaran 4.450 sampai di 4.500. Nah, itu untuk saham BBRI. Nah, untuk BBRI saya sebenarnya optimis sekali. Kenapa? Karena dalam beberapa hari terakhir asingnya mulai masuk lagi nih, mulai ada inflow yang signifikan. Kalau teman-teman lihat di sini indikator net foreign flow dalam beberapa hari terakhir itu ada inflow masuk cukup lumayan, dan secara teknikalnya pun masih cukup mendukung ya, sideways, dan di sini secara indikatornya pun mulai ada pergerakan positif nih. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan masih akan berpotensi naik atau masih mengalami penguatan untuk saham BBRI dengan target resisten terdekat di 4.250 seperti itu. Nah, kemudian untuk saham yang kedua itu ada saham BBCA ya, saham BBCA. Oke, mungkin saya lupa nih sedikit kasih view tentang bayarnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita tarik datanya dari tanggal 20, dari tanggal 2 atau 3 Februari itu mestinya akumulasi ya. Mestinya akumulasi. Ini kita lihat datanya. Nah, ini dari tanggal 2 Februari sampai kemarin tanggal 4 itu datanya akumulasi ya, akumulasi dan cukup lumayan juga nih akumulasinya nih, walaupun belum begitu besar. Ini ada broker RX akumulasi sekitar 284 miliar dengan rata-rata 4175. Kemudian broker AK beli sekitar 173 miliar dengan rata-rata pembelian di 4157. Nah, jadi untuk strateginya mungkin teman-teman bisa manfaatkan nih
buy on weakness di area 4.100 sampai 4.200 misalkan dikasih gitu, dikasih pelemahan, mungkin teman-teman bisa koleksi di area tersebut. Atau misalkan teman-teman pengen buy on breakout, mungkin bisa beli ketika dia breakout 4250, mungkin kisaran 4.300 baru teman-teman bisa masuk seperti itu. Nah, untuk cut loss-nya sendiri mungkin teman-teman bisa set ya 3% sampai 5% dari harga teman-teman beli. Seperti itu. Itu untuk saham yang pertama. Kemudian untuk saham yang kedua, saham BBCA seperti apa? Nah, untuk saham BBCA sendiri pergerakannya seperti ini ya, mirip-mirip ya. Sideways juga, cuman bedanya kalau BBCA ini dia udah mulai mencoba nih breakout dari area sideways-nya dia di kisaran 7.700 seperti itu. Dan dia di sini mulai sideways lagi, sideways kecil. Nah, kalau untuk targetnya seperti apa? Nah, kalau untuk targetnya sendiri saham BBCA itu ada di kisaran 8.250 ya, 8.250 sampai di area 8.500. Itu untuk target kenaikan dari saham BBCA dengan catatan dia harus bisa breakout dulu nih dari angka psikologis 8.000 seperti itu. Jadi untuk resisten terdekatnya dari saham BBCA itu ada di 8.000 dengan supportnya ada di sekitar 7.500 sampai 7.600. Itu untuk saham BBCA gitu. Nah, untuk strateginya mungkin teman-teman bisa manfaatkan nih buy on weakness di kisaran 7.600 sampai 7.700 kalau misalkan dikasih dengan target terdekat di 8.000. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau hold, mungkin bisa ditunggu nih kalau misalkan dia breakout dari 8.000, targetnya bisa naik di kisaran 8.300 sampai area 8.500. Itu untuk saham BBCA. Nah, kalau untuk bayarnya seperti apa? Coba kita cek dari pertama kali dia inflow nih dari dalam beberapa hari terakhir ya, dari tanggal 2 Februari kita cek. Nah, BBCA pun sama ya, akumulasi walaupun belum besar banget ya, tapi cukup lumayan lah dengan pembeli pertama itu ada broker KZ dengan beli sekitar 138 miliar dengan rata-rata beli 7.770. Nah, ini menarik nih karena posisi harga sekarang masih ada di bawah dari broker yang melakukan akumulasi seperti itu. Nah, jadi cukup menarik ya BBCA akumulasi dengan strategi beli di buy on weakness di area 7.600 sampai 7.700 dengan target terdekat di 8.000. Kalau misalkan dia breakout, maka targetnya naik ke area 8.300 sampai 8.500 seperti itu. Nah, kemudian untuk saham yang ketiga ada saham Bank Mandiri. Nah, saham Bank Mandiri juga sideways-nya cukup panjang juga nih. Cukup panjang juga. Dia sideways di area 7.300 sampai area 6.800-an. Kayak gitu. Kalau nah, untuk targetnya sekarang di berapa? Untuk saham BMRI. Nah, untuk BMRI sendiri untuk target terdekat sekarang ada di kisaran 7.800 sampai ke area 8.000. Nah, itu untuk saham Bank Mandiri seperti itu. Itu untuk targetnya di 7.800 sampai di area 8.000. Nah, dia itu kemarin udah mencoba buat breakout nih dari area sideways di 7.350 sampai 6.800, 6.900 itu area sideways-nya dia. Nah, kemudian setelah rilis laporan keuangannya bagus, dia coba breakout tapi dia turun lagi. Nah, untuk sekarang strateginya mungkin teman-teman bisa nih manfaatkan buat buy on weakness untuk saham Bank Mandiri ini gitu. Bisa buy on weakness di area 7.300 sampai 7.500
teknikalnya masih oke, dan kalau misalkan kita cek datanya dari 20 Januari, dari pertama kali dia ada inflow asing, kita cek. Nah ini akumulasi ya, akumulasinya udah cukup lumayan banget nih secara rasio. Walaupun belum begitu besar banget, cuman secara rasio udah cukup oke. Ada broker CS melakukan pembelian sekitar 85 miliar di harga rata-rata 7447, kemudian broker ZP pembelian sekitar 44 miliar dengan rata-rata pembelian di 7.458, dan harga sekarang itu ada di sekitar 7.475. Nah, berarti teman-teman bisa nih manfaatkan buy on weakness di area 7.300 sampai 7.500 dengan target terdekat di 7.800 sampai ke area 8.000 seperti itu. Nah, kemudian untuk saham yang terakhir itu saham BBNI, teknikalnya kayak gimana? Nah, saham BBNI sendiri sama ya, sideways juga. Nah, kenapa pergerakan saham perbankan itu rata-rata mirip? Nah, karena ya kinerjanya juga mirip-mirip kayak gitu. Dan saham perbankan juga kalau misalkan teman-teman samain pergerakannya mirip kayak pergerakan IHSG kita, karena secara market cap juga saham perbankan itu masih cukup besar bobotnya di IHSG. Makanya ketika IHSG-nya sideways, saham perbankan juga sideways rata-rata, dan pergerakannya itu mirip-mirip seperti itu. Nah, untuk BNI sendiri juga sama ya, dia baru beberapa hari breakout. Nah, mungkin teman-teman bisa nih manfaatkan buy on weakness dengan target kenaikan ada di kisaran, sebentar kita cek dulu. Nah, untuk target kenaikannya ada di sekitar sama ya, 7.800 sampai 8.000 untuk saham Bank BNI. Nah, walaupun di sini juga ada area support ya, area resisten maksudnya, ada area resisten di 7.500, tapi kemungkinan ini masih bisa lanjut lagi ya. Kenapa? Karena di sini dia sideways panjang dan breakout juga, dan breakoutnya juga disertai dengan volume dan inflow asing yang cukup signifikan nih. Nah, kalau misalkan kita cek datanya dari tanggal 26 Januari, nah itu akumulasi ya, akumulasi cukup besar juga dengan rata-rata pembelian dari broker AK di kisaran 7.319, kemudian broker CS pembeliannya rata-rata di 7.252, kemudian broker YU pembeliannya rata-rata di 7.234, dan sedangkan harga penutupan kemarin per hari Jumat per tanggal 4 Februari itu ada di 7.325. Jadi untuk harga sekarang belum jauh nih. Nah, mungkin teman-teman bisa nih manfaatkan buy on weakness di kisaran 7.200 sampai 7.400 dengan target terdekat di 7.800 sampai ke area 8.000 kayak gitu. Nah, secara teknikal dari saham-saham perbankan yang tadi BRI, kemudian BCA, Mandiri, kemudian BNI itu masih cukup menarik ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Salam cuan.